Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 hari ini akan mempraktekkan coaching terhadap kasus ketiga. Kami adalah Ibu Rismawati, Ibu Ernayati Harahap, dan Ibu Utami Suzaryani, serta saya sendiri Nur Haji Jagultom, calon guru penggerak angkatan 4 asal Kota Pematang Siantar. Kasus ketiga di sini akan saya bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan kerja Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, saya sendiri di sini sebagai coach dan Ibu Rismawati sebagai coachee. Kami akan mulai mempraktekkan coaching hari ini. Action, Bu. Ya, action. Halo Bu Risma, apa kabar Bu? Baik, Bu Nona. Kenapa tampak lesu? Tadi begini, Bu Nona. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah karena tadi saya disupervisi oleh pengawas. Oh Jadi gitu. sekolah. Pantasan Ibu saya lihat sangat sedih hari ini ya Bu, karena mungkin ada yang tidak enak di hati ya. Kalau Ibu mau, boleh menceritakannya kepada saya Bu? Kan awalnya begini, Bu Nona. Sebenarnya saya mengajar, saya itu menggunakan buku referensi lain. Saya tidak menggunakan modul dari sekolah. Kenapa, Bu Nona? Karena modul tersebut menurut saya sudah tidak relevan lagi dengan pelajaran anak kita sekarang. Jadi saya menggunakan referensi dari buku lain. Setelah saya supervisi tadi oleh pengawas sekolah, sepertinya pengawas sekolah tadi tersinggung dengan yang sudah saya lakukan. Emangnya Ibu pakai sumber apa ya selain dari buku Saya teks? menggunakan buku teks lain, Bu Nona, yang sesuai dan relevan dengan pembelajaran sekarang. Apalagi kita sekarang sudah belajar dengan prinsip merdeka belajar, Bu Nona. Oh, jadi Ibu rasa buku yang teks kita yang diberikan untuk sekolah itu kurang relevan. Jadi Bu pakai buku yang lain gitu ya Bu ya. Apakah Betul, sama Bu. Bu? Bisa untuk diterapkan di kurikulum kita Bu? Cocok gitu. Sebenarnya kan Bu, buku yang dari sekolah itu materinya tidak selengkap atau tidak sebagus buku referensi yang saya gunakan sekarang, Bu Nona. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan buku yang lebih relevan. Ya, pada saat Ibu kemarin saat disupervisi itu ya Bu ya, apakah ada Bapak pengawas menanyakan hal itu langsung kepada Ibu? Sebenarnya iya, Bu, tapi saya menjawab seperti tadi. Ditanyakan Bapak pengawas tersebut, Bu, tapi saya jawab karena modul yang dari kurikulum sekolah itu sudah tidak relevan lagi, Bu. Jadi saya menggunakan sumber referensi lain. Kira-kira Bu, apa yang menurut Ibu membuat Bapak pengawas menjadi tersinggung Bu? Apakah karena intonasi Ibu, cara bicara Ibu? Coba Bu diingat-ingat kembali peristiwanya Bu. Sebenarnya kan Bu, kalau secara prosedur memang saya agak melenceng ya, agak salah karena saya tidak menggunakan buku teks atau berpacuan pada modul sekolah, Ibu. Tetapi kan saya ingin menjadi guru yang lebih inspiratif, Bu Nona. Seperti itu, Bu.
Iya, ya, saya memahami apa yang Ibu pikirkan gitu kan, bahwasanya kita harus mempunyai sumber belajar lain gitu ya Bu, selain buku teks yang Benar, Bu memang Non. dipakemkan untuk sekolah. Tapi Bu, kira-kira Bu, bagaimana kemarin itu, kalau Ibu bisa mengingat peristiwanya itu, apakah kan ini ceritanya pengawas ini tersinggung gitu kan Bu? Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat dia tersinggung? Pengawas tersebut kan Bu tersinggung karena itu tadi Bu, saya tidak menggunakan yang beliau supervisi kan tentang modul sekolah, tetapi Hmm. saya tidak menggunakan itu Bu. Jadi pengawas tersebut tersinggung dan dia melaporkan kepada kepala sekolah dan saya mendapat teguran dari kepala sekolah ini Bu. Iya, terus kira-kira Bu, langkah apa yang Ibu inginkan untuk mengatasi Ibu ini kan nggak enak hati nih ya sekarang ya, Tidak nggak enak betul itu hati, Bu, tidak enak hati. murung, tidak enak hati. Terus Ibu inginnya bagaimana? Apa yang Ibu inginkan? Setelah saya pikir-pikir Bu, untuk langkah selanjutnya saya akan memadukan antara buku modul sekolah dan referensi saya. Saya tetap menggunakan referensi saya, tetapi saya juga mengacu kepada modul yang dipergunakan oleh sekolah, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu nggak ada niatan gitu untuk apa misalnya gitu menjumpai pengawas, menyampaikan kembali gitu nggak ada? Apa langkah-langkah yang kira-kira selain dari itu untuk melegakan hati ibu ini kan hatinya sekarang ini ada yang ibu bilang ada yang tersinggung gitu kan kira-kira kalau untuk yang tersinggung ini gimana? Eh, Langkah yang akan saya lakukan selanjutnya ya Bu Nona, saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah. Hmm. Saya akan komitmen untuk melakukan pembelajaran lebih baik lagi karena kan tujuan kita ini baik untuk siswa. Karena saya pun merasa kemarin saya itu merasa egois, saya merasa paling benar. Ternyata yang saya lakukan itu tidak seharusnya seperti itu, Bu Nona. Hmm. Jadi saya akan menemui kepala sekolah, melalui beliau nanti saya akan coba meminta maaf kepada pengawas sekolah, Bu. Iya, ibu perlu bantuan saya ikut nggak bu? Diajak. Saya sangat mengharapkan Bu bantuan dari teman-teman untuk mendukung dan mensupport saya Bu Nona. Sebenarnya saya nggak mau juga sih Bu, ibu saja sih sebenarnya ya yang pergi. Cuman saya akan tetap mendukung ibu, tetap mendoakan ibu, karena ibu juga sudah menemukan solusi sepertinya. Sudah ada bayangan bagaimana aksi selanjutnya untuk mengatasi masalah ibu. Ya, terima kasih Bu Nona. Jadi perasaan saya sekarang Bu Nona jadi lebih lega dan Iya. saya pun sudah mendapatkan jalan keluar Bu Nona. Terima kasih banyak Bu Nona. Iya, kira-kira kapan Bu ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan secepat mungkin Bu Nona. Rencana saya besok setelah jam pelajaran selesai Bu Nona, maka saya akan menghadap kepala sekolah. Mantap Bu, keren. Itu saya suka Bu. Karena kita apa yang tidak enak di hati kita harus segera kita selesaikan ya. Saya akan memberi semangat kepada Ibu bahwa Ibu pasti bisa melaluinya ini. Tetap semangat Bu. Terima kasih Bu Nona, terima kasih. Iya, itulah tadi praktek coaching yang telah kami lakukan pada para pengamat. Silakan Ibu Erna untuk memberikan komentarnya. Kami persilakan. Suaranya Bu dibuka Bu Mikrofon, suaranya. mikrofon Bu Er. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu Nona, Ibu Risma, dan Ibu Mimi. Nah, di sini setelah saya lihat dari percakapan coaching tadi, sudah bagus ya langkah-langkahnya dalam model Tirta itu sudah ada. Ada tadi disampaikan tujuan, menyampaikan tujuan coaching ya, waktu si coach yang bertanya. Kemudian ada identifikasi di situ memberikan pertanyaan kepada coach yang mengarah kepada menggali potensi-potensi apa yang sudah ada pada diri coach. Terus kemudian di rencana aksi. Nah, di sini rencana aksinya ada sedikit saja. Nah, di sini seharusnya tadi di situ coach membiarkan coach yang memikirkan rencana aksinya lebih dulu.
Jadi di situ kayaknya ada di situ Ibu Nona coach yang mengatakan ada rencananya mau menemui Ibu Kepala Sekolah gitu kan. Seharusnya sebaiknya itu kita gali ke coachingnya supaya dia yang memberikan solusi seperti itu. Tapi selain itu hanya sedikit saja dibalik kehebatan yang tadi diberikan Ibu ya, dan tanggung jawabnya juga sudah ada di situ, memberikan pertanyaan dan umpan balik juga mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya sudah nampak terlihat dari umpan balik yang diberikan oleh coachnya tersebut. Oke, Ibu berdua hebat, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ernayati atas masukannya. Kita selesai pada praktek ini. Kami coach dan coachee, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.